Di sini saya akan menjelaskan tentang bioregulator. Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dari suatu sistem kehidupan. Dapat juga disebut dengan biokatalisator. Bioregulator yang terpenting ada enzim, vitamin, mineral, hormon, dan obat kontrasepsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama ada enzim. Enzim adalah senyawa-senyawa organik yang dapat mengakibatkan atau mempercepat suatu reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Kegiatan enzim sendiri tergantung kepada suhu, derajat kesamaan, dan konsentrasi ion-ion. Di sini cara penamaan enzim sendiri dibentuk dari nama substrat atau reaksi yang dipercepatnya dengan menambahkan akhiran AC atau ASE pada akhir kalimat. Contoh yang kedua itu adalah vitamin. Vitamin itu adalah senyawa organik yang sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk memelihara kesehatan dan metabolisme. Vitamin ini sendiri bisa diperoleh oleh tubuh dari makanan sehari-hari, tapi ada juga yang diperoleh dari hasis flora usus. Misalnya ada vitamin K dan vitamin B5. Bahkan vitamin A dan D dapat dibentuk sendiri oleh tubuh tanpa bantuan atau tanpa masukan dari makanan. Yang berikutnya mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh kita. Biasanya mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh adalah ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Yang selanjutnya adalah hormon. Hormon sendiri adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, langsung masuk dalam kealiran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu untuk berfungsi secara normal. Dan yang terakhir ada obat kontrasepsi. Obat kontrasepsi sendiri digunakan sebagai salah satu cara pembatasan kelahiran dengan mencegah kehamilan menggunakan obat-obatan ini. Obat ini dapat berupa ada pil KB, suntikan, dan alat-alat kontrasepsi lainnya. Dan sekarang saya akan memberikan 5 contoh obat bioregulator. Yang pertama ada enzim. Nama generiknya bromelin, nama dagangnya benozim, indikasinya untuk mengatasi gangguan pencernaan akibat defisiensi atau kekurangnya suatu produksi enzim dalam pencernaan. Kontraindikasi untuk obat ini sendiri adalah orang yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap gabungan-gabungan senyawa dari obat ini, atau juga kepada penderita pankreatitis akut dalam masa ekserbasi. Efek samping dari obat ini sendiri dapat menyebabkan mual, muntah, dan rasa tidak nyaman pada perut. Iritasi pada area bukal juga dapat terjadi ketika pemberian dosis tinggi kepada anak-anak. Untuk obat ini sendiri memiliki dosis yaitu ada pankreatin 150 mg, bromelain 50 mg, dan oxbile 30 mg. Mekanisme kerja pada obat ini adalah pankreatin itu sebagai hasil sekresi dari pankreas. Biasanya pankreas yang digunakan adalah pankreas sapi dan organ ini yang memproduksi senyawa imida amilase, lipase, dan protease yang berperan sebagai proses pencernaan makanan. Bromelain sendiri adalah senyawa yang ditemukan di bagian buah nanas. Biasanya senyawa ini ditemukan di bagian tengah-tengah buah nanas yang bersifat antiinflamasi dan dapat meringankan peradangan pada tukak saluran pencernaan. Dan yang terakhir ada oxbile atau empedu sapi jantan, mengandung banyak sekali enzim pencernaan yang nutrisinya baik dan dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan dalam tubuh. Yang kedua di sini ada papain atau pankreatin, nama dagangnya Vitazim, indikasinya sebagai terapi pengganti pada defisiensi enzim pankreas disertai dengan defisiensi vitamin B kompleks dan juga mengatasi perut kembung, sering bersendawa, dan sering buang angin. Kontraindikasi pada obat ini sama seperti obat pertama tadi, yaitu pada penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen suplemen ini. Dan juga penderita dengan kerusakan saluran empedu. Efek samping obat ini sendiri pada penderita yang hipersensitif membuat kulit mereka kemerahan, dan pemberian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi bukal dan perianal pada sedikit
kasus dapat menyebabkan inflamasi. Dosisnya ada enzim blend 100 mg dan cara pakainya 3 kali sehari 1 tablet. Dan mekanisme kerja obat sendiri yaitu ada enzim blend, itu membantu memelihara kesehatan pencernaan. Kandungan enzim ini dan multivitamin pada obat ini bermanfaat untuk membantu proses pencernaan dan metabolisme tubuh, serta meningkatkan kesehatan di saluran cerna seperti lambung, usus agar dapat bekerja dengan baik dan mencerna makanan dengan sempurna. Contoh obat selanjutnya yaitu ada spesialite vitamin yang nama generiknya vitamin C atau asam askorbat dengan nama dagang Bekamin C. Indikasinya sendiri seperti vitamin-vitamin pada umumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan vitamin C pada tubuh. Kontraindikasi sejauh ini belum ada, tetapi ada beberapa kontraindikasi dikarenakan kelebihan dosis dalam pemakaian itu sendiri. Efek samping dari vitamin ini yaitu dada terasa terbakar, nyeri perut, mual, dan bahkan bisa menyebabkan diare. Dosisnya yaitu vitamin C 250 mg 1-2 tablet 2-3 kali sehari. Mekanisme kerjanya berperan dalam pembentukan karnitin, merupakan komponen dari otot pada jantung maupun otot skeletal, hati, dan jaringan tubuh lainnya. Next, masih golongan yang sama dengan di sini ada vitamin B kompleks dengan nama dagang Squip B. Indikasinya memenuhi kebutuhan vitamin B pada tubuh. Efek samping dari vitamin ini menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, muntah, bahkan diare. Dosisnya ada vitamin B1 2 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B6 2 mg, dan vitamin B12 kalsium itu 10 mg, dan nisainamida 20 mg. Cara pakainya 1 tablet sehari. Mekanisme kerjanya berperan sebagai remetilasi hormon sistein yang menjadi metionin yang kemudian akan mengalami adenosilasi. Dan adenosilasi sendiri akan menjadi S-adenosilmetioni adalah donor metil utama pada berbagai reaksi biokimia terhadap suatu sintesis. Dan yang terakhir ada dari spesialite mineral yaitu dengan nama generik somatropin dan nama dagang genotropin. Indikasinya sendiri diberikan untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan yang pertumbuhannya terhambat karena kekurangan hormon pertumbuhan. Kontraindikasi dari obat ini yaitu hipersensitif terhadap salah satu komponen kekurangan hormon dan adanya tumor pertumbuhan terhenti di luar usia pertumbuhan sebelum dan sesudah operasi, pasien dalam keadaan kritis. Efek sampingnya sendiri yaitu menyebabkan iritasi pada kulit, kekurangan hormon tiroid, perkembangan pada ujung jari, sakit kepala, nyeri pada otot dan sendi, juga peningkatan tekanan darah antar tulang. Untuk dosisnya diberikan 0,5 sampai 0,7 IU atau KGBB atau minggu atau 12 IU atau M2 atau minggu dibagi menjadi 6 sampai 7 suntikan subkutan. Dan untuk suntikan yang diberikan harus berbeda tempat karena untuk menghindari lipoatrofi atau hilangnya lemak subkutan. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu bekerja dengan cara merangsang pertumbuhan kerangka dan jaringan lunak pada tubuh dengan mempromosikan pembelahan sel, penyerapan asam amino, dan sintesis protein.